Selamat pagi jemaat Tuhan, kita kembali lagi bersama-sama saat teduh di dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Jika jemaat Tuhan rindu didoakan, mari tulis pokok doa Anda di kolom komentar dan gereja Tuhan akan berdoa bersama-sama mendoakan pokok doa yang Anda tulis. Saya percaya hari ini kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kita akan disegarkan lagi di dalam firman Tuhan. Kita akan kembali lagi memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, kami datang, kami menghampiri Engkau oleh darah Yesus yang telah menyucikan dan menguduskan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan, kami hanya melihat bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau sama-sama mengingat Engkaulah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Sumber kemenangan kami juga. Sumber pengharapan kami. Mari kita mau naikkan lagu ini bersama-sama, kita nyanyikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ke hadirat-Mu, mari menyembah Dia. Ku tersungkur Kami dan meletakkan sembah segalanya di bawah kaki Kristus. Ku persembahkan Seluruh hidup kami milik korban Engkau, syukurku, dan kami hanya mau mengangkat tangan kami. Kami menaikkan syukur kami. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Kami menyembah Engkau Tuhan. ku tersungkur Meletakkan dan seluruh hidup kami, sembah-Mu. mempersembahkan seluruhnya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku Mari sembah Dia yang bersama-sama dengan tangan terbaik terangkat. bagi-Mu. Kami bawa Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Kami mau bawa Tuhan baik. syukur kami kepada Tuhan. Oh, Bawa ku bawa korban. korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya Ku bawa korban
Tuhan baik. Mari kita sembah Dia. Kaulah yang terbaik, Kaulah pemilik kami, Kaulah yang mengampuni, yang membayar kehidupan tempat kami berharap, tempat kekuatan kami, tempat pertolongan Kau yang kami. melihara kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami kagum, kami menghormati-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena tidak ada kasih di dunia ini yang seperti Engkau. Katakan, belum pernah ada Kasih di dunia yang sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Tuhan. selain kasih-Mu Yesus. Dan takkan ada lagi. Amin. Takkan ada lagi Kasih seperti-Mu Tuhan. kasih seperti ini, sanggup mengubahkan Menjadi baru hidupku, di dalam Kristus. menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Yesus. Mari angkat kedua tangan kita jemaat Tuhan. Kami mengagumi Engkau segenap hati kami. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi Ku kagumi segenap dalam hati hati, kasih-Mu. kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku kagumi kasih-Mu tiada duanya. Nyanyikan, Ku kagumi rasakan kebaikan. dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Bagi kami. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Mari sembah Dia. dalam Kau hati, sangat mengasihi kami Tuhan. kasih-Mu tiada Selama-lamanya. duanya.
percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di sini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang melampaui ketakutan kami, melampaui kekhawatiran kami, melampaui semua yang kami nggak ngerti Tuhan. Kasih-Mu yang memeluk kami dan memelihara. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar, mengenal, merenungkan kasih-Mu yang dalam bagi kehidupan kami. Sebab kami tahu Kaulah Allah yang memelihara kami. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Amin. Kita mau merenungkan satu firman Tuhan. Hari ini renungannya saya beri judul, Dia yang membimbing kita di depan dan menjagai kita di belakang. Yesaya 52 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Kamu tidak akan terburu-buru pergi dan tidak seperti orang yang melarikan diri. Sebab Tuhan akan membimbing kamu, Allah Israel melindungi kamu dari segala penjuru. Nah, ayat ini sebenarnya dilatar belakangi dari kisah ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Ketika itu mereka berhadapan, di depan mereka ada laut Teberau, di belakang mereka tentu saja tentara Mesir, sebelah kiri kanan mereka adalah tebing Baal Zephon, dan di sana mereka tidak punya jalan keluar selain Tuhan sendiri yang menjadi jalan keluarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita berpikir tentang masa depan, ada banyak hal yang dunia ini katakan macam-macam tentang masa depan. Mungkin mereka berkata bagaimana dengan keadaan yang sekarang, peperangan di mana-mana, bagaimana, apakah akan semakin buruk, apakah nanti berdampak dengan ekonomi, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan pekerjaan saya atau perusahaan saya, bagaimana dengan tempat saya bekerja, atau bagaimana dengan klien-klien saya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kekhawatiran tidak pernah menambah sehasta pada jalan hidup orang. Tapi hari ini saya mau sama-sama ajak setiap kita untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita. Kalau kita sebagai misalnya ya majikan punya peliharaan di rumah saja tidak pernah bisa lalai, ya kan? Hampir tidak bisa lalai memelihara peliharaan kita. Apalagi Tuhan. Dia tidak akan pernah lalai memelihara kita. Bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Namun ada banyak anak-anak Tuhan yang seringkali pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran karena ada banyak informasi yang masuk, informasi-informasi yang bukan daripada Tuhan, informasi-informasi yang menambah ketakutan, yang membesarkan masalah, membesarkan kekhawatiran. Firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 12 yang tadi kita baca, dikatakan kamu tidak akan terburu-buru pergi dan tidak seperti orang yang melarikan diri. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tidak ada kata tergesa-gesa, tidak ada kata terburu-buru. Di dalam Tuhan kita selalu berjalan secure, aman, penuh dengan damai sejahtera. Ada banyak orang yang berkata, loh tapi Pak ini kesempatan gak akan datang 2 kali. Statement itu hanya benar untuk orang dunia Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Tuhan kesempatan datang berkali-kali, ratusan, ribuan kali. Bahkan dikatakan mengejar kita. Kebajikan, kemurahan, itu mengejar kita. Dalam terjemahan aslinya bukan hanya kebajikan, kemurahan, tapi keberuntungan. Itu yang mengejar dan memburu kita Bapak Ibu. Jadi bukan hanya terjadi sekali. Bapak Ibu, satu kali saya sedang pulang dari kantor dan saya melihat
langit lebih gelap dari biasanya. Jam 4 sore tapi rasanya seperti jam 7 malam, jam setengah 7 malam. Kemudian banyak orang sudah mulai berpendapat, oh ini udah pasti hujan. Teman-teman di kantor saya pun pas mau pulang sudah ayo hati-hati ini udah mau hujan, cepat-cepat pulang, kira-kira seperti itu. Namun saya mulai berpikir dan merenungkan, apakah saya bernasib sama dengan orang-orang dunia ini? Karena firman Tuhan justru berkata, di mulutmu diberikan kuasa, sehingga apa yang kamu ucapkan jadilah demikian, katanya gitu. Itu sebabnya saya terpikir dan mengucapkan perintah, tidak akan turun hujan sampai saya tiba di rumah. Dan sepanjang perjalanan saya hanya mengingat kata-kata itu, tidak akan turun hujan sampai saya tiba di rumah. Saya nggak menambah kecepatan saya secara ekstrim, saya nggak tergesa-gesa dan terburu-buru tiba-tiba naik kendaraan. Tapi ketika saya tiba di rumah, nggak terasa tidak ada hujan yang turun. Sampai saya sudah masuk ke rumah, sudah beres-beres, lalu hujan turun. Bapak Ibu Saudara, hal yang seperti ini adalah wajar bagi anak-anak Tuhan. Perkataan kita mengandung kuasa. Dan bukan hanya itu, bahwa kita disertai oleh Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penjaga kita. Salah satu contoh lagi ketika kita makan misalnya. Kita khawatir, kandungan makanan ini ada yang akan membuat saya mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya. Saya memang tidak menganjurkan memakan makanan yang terlalu banyak, memakan suatu makanan yang terlalu banyak. Hanya saya ingin kita tidak berpikir seperti dunia ini. Artinya apa? Jangan menilai segala sesuatu sesuai dengan apa yang dunia katakan, tapi kita nggak peduli dengan apa yang firman Tuhan katakan. Justru ketika kita makan dengan mengucap syukur, makanan itu menjadi kesehatan dan keuntungan buat tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak setiap kita untuk berpikir lagi. Tidakkah sebenarnya Tuhan yang terlebih dahulu melindungi kita? Kita nggak pernah tahu ada makanan yang beracun atau tidak di makanan kita. Kita nggak pernah tahu misalnya kita makan di ruang makan mana gitu ya. Apakah makanan itu beracun atau tidak. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya ketika kita berdoa dan mengucap syukur, Tuhan memberkati dan mengurapi makanan tersebut. Sehingga menghindarkan kita dari berbagai macam hal yang mungkin membahayakan kita. Itu hanya salah satu contoh. Tapi saya mau ajak setiap kita menyadari bahwa sebenarnya kita perlu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Ini yang membuat kita bisa membuat keputusan-keputusan dengan benar. Ini yang membuat kita bisa melangkah dengan yakin, dengan berani, dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan akan membimbing kamu, katanya gitu. Allah Israel melindungi kamu dari segala penjuru. Dalam terjemahan aslinya, Tuhan yang menjadi pembimbing kita di depan. Di depan dia menunjukkan jalan, dia tahu jalan yang terbaik, ya kan? Dia yang menulis cerita kita, dia yang menjadi alfa dan omeganya hidup kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Kalau dia yang tulis, dia adalah sutradara terbaik yang menuliskan cerita terbaik bagi hidup kita. Dia tahu jalan terbaik dalam hidup kita, dia tahu cara terbaik, dia tahu jalan keluar hidup kita, dan dia sudah menunggu di garis finish pengharapan kita di depan. Wow, dia adalah pembimbing kita di depan yang mengarahkan kita kemana kita harus melangkah. Tuhan menetapkan langkah orang benar yang hidupnya percaya kepadanya. Dan yang kedua, Tuhan adalah pelindung. Terutama ketika ada banyak tantangan, ada banyak hal yang mungkin kita nggak ngerti.
di luar kemampuan kita, di luar dari prediksi kita. Bapak Ibu Saudara, jangan sibuk khawatir. Ada banyak orang memperhalus kata khawatir dengan kata hanya mengantisipasi. Nah, yang kayak begini nih. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita hanya dikejar dua malaikat, kebajikan dan kemurahan. Tidak ada kesialan yang mengejar kita. Ya kan? Tidak ada kemiskinan yang mengejar kita. Kita nggak lagi harus main kucing-kucingan dengan kegagalan. Tapi justru di dalam Tuhan, Dia yang melindungi kita dari setiap senjata yang menyerang kita itu nggak akan berhasil. Firman Tuhan berkata, tidak ada senjata yang ditempa melawan engkau yang akan berhasil. Tidak ada kecelakaan atau sakit penyakit yang akan mengganggu engkau atau menggerogoti kamu. Tidak ada tulah atau sakit penyakit yang mendekat kepada kemahmu. Mazmur 91 ayat 10. Dia yang menjadi pelindung kita di belakang. So, apalagi yang mengkhawatirkan kita? Jangan pernah berpikir kekhawatiran kita menambah sehasta pada jalan hidup kita. Dia adalah pembimbing kita di depan dan Dia adalah pelindung kita di belakang. Jangan khawatir, ikut saja apa kata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kaulah pelindung kami. Kami tahu kami aman bersama-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang memelihara kami, menuliskan cerita kami, merancangkan masa depan kami. Keluarga kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau sibuk mengkhawatirkan banyak hal, tapi kami mau justru memenuhi pikiran kami dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Supaya kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan supaya kami tahu Tuhan, kami tidak pernah ditinggalkan, tapi kami selalu dituntun. Tuhan menetapkan langkah orang benar yang hidupnya mengasihi Dia, yang hidupnya percaya kepada Dia. Kami percaya Bapa, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah yang kami kagumi, Engkaulah yang kami tinggikan. Mari kita sembah Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Mari sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Akan Engkau. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang memelihara kehidupan kami.
Kami mau tenang, hidup tidak tergesa-gesa, hidup tidak terburu-buru, tapi kami akan berjalan di dalam damai sejahtera Allah yang memenuhi dan memerintah dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami terima kesembuhan kami terima jawaban doa kami. Kami berani berharap karena kami tahu Kau Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai saat teduh. Sampai bertemu di saat teduh kita yang berikutnya. Bagikan kebenaran ini, bagikan saat teduh ini supaya lebih banyak lagi orang yang mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.